Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Sulana Briliani, NPM 2203050108 dari kelas 2 CPG SD. Di sini saya akan melanjutkan tugas video konsep dasar bahasa Indonesia untuk yang kedua, yaitu tentang morfologi. Oke, simak terus videonya. Yang kedua yaitu morfologi. Pengertian morfologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata, perubahan bentuk kata, dan perubahan makna yang muncul akibat perubahan bentuk kata tersebut. Pengertian morfem yaitu satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Jenis-jenis morfem yaitu A. Morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai satu kata tanpa harus digabung dengan morfem lain, biasanya berupa kata dasar. Contohnya pulang, pergi, kursi, kapal. B. Morfem terikat, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain. Contohnya bugar, gulita, cantum. C. Morfem gramatikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal. Contohnya dan, yang, dengan. D. Morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif mencakupi kata penuh dan afiks derivatif. Semua morfem yang dapat berdiri sendiri atau memiliki makna leksikal disebut morfem leksikal. Contohnya makanan, rumah, kucing. E. Morfem segmental, yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. Contohnya lihat, lah, sikat, ber. F. Morfem suprasegmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan tempo, durasi, jeda. G. Morfem terbagi, morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain. Contohnya ke-an pada kata keadaan. Selanjutnya yaitu proses morfologis. A. Afiksasi, yaitu proses pengimbuhan pada satuan bentuk tunggal atau bentuk kompleks untuk membentuk morfem baru atau kata. Afiks dalam bahasa Indonesia dapat berupa prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks atau simulfiks. A. Prefiks atau awalan, yaitu imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar. Jenis prefiks antara lain me, di, ber, ter, ke, pe, dan se. Contoh me pada kata menghibur, ber pada kata berenang, pe pada kata pelupa. B. Infiks, yaitu morfem yang disisipkan di tengah kata dasar. Sisipan. Contoh infiks dalam bahasa Indonesia antara lain l, r, m, dan in. Contoh misalnya infiks L pada kata telunjuk dan M pada kata temali. Infiks L misalnya dari kata gembung menjadi gelembung. C. Sufiks, yaitu afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Contoh sufiks i, an, dan, kan. Contoh sufiks an pada kata bagian menyatakan tiap-tiap. Contoh tahunan, mingguan. D. Konfiks, yaitu dua afiks yang merupakan satu kesatuan. Misalnya kecamatan, pembukaan, perdamaian, persyaratan, dan peralatan. Selanjutnya yaitu reduplikasi, yaitu proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia, antara lain reduplikasi seluruh, sebagian, dan reduplikasi perubahan fonem. A. Pengulangan keseluruhan, yaitu pengulangan kata dasar
bebas tanpa penambahan apapun. Contohnya buku tambah buku menjadi buku-buku, bermakna banyak atau bervariasi. Lari tambah lari menjadi lari-lari, bermakna kegiatan yang berulang. B. Pengulangan sebagian, yaitu pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. Daun plus daun menjadi dedaun, bermakna banyak atau bervariasi. Tua plus tua menjadi tetua, bermakna banyak atau bervariasi. C. Pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi, yaitu pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. Contohnya sayur plus sayur menjadi sayur mayur. Fonem S berubah menjadi N. D. Pengulangan berimbuhan, yaitu pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua maupun keduanya. Jalan plus jalan menjadi berjalan-jalan, penambahan prefiks pada bagian pertama. E. Pengulangan semu, yaitu seolah-olah terlihat sebagai pengulangan, padahal kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Contohnya kupu-kupu, seekor hewan bernama kupu-kupu. Selanjutnya yaitu perubahan intren. Intren bermakna diri sendiri. Perubahan intren dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri. Regular verb. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Perubahan intren umumnya terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembentukan kata, misalnya bahasa Inggris. Suplesi, yaitu pembentukan kata secara suplesi, sebenarnya hampir sama dengan perubahan intren, hanya saja proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Irregular verb. Perubahan bentuk secara suplesi kata tidak mempersoalkan kuantitas, melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. Pemajemukan. Ciri-ciri kata majemuk. 1. Tidak bisa disisipi. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipi. Ketika gabungan kata tadi dapat disisipi tanpa mengubah maknanya, artinya gabungan kata tersebut adalah frasa. Contoh, kacamata tidak bisa disisipi menjadi kaca pada mata atau kata dari mata. Berarti ini adalah kata majemuk. 2. Tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Contoh, kata majemuk kereta api. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja menjadi kereta api atau kereta apian. Apabila harus memakai imbuhan harus diletakkan di awal dan akhir untuk mengapit kedua kata yang membentuknya sehingga menjadi perkereta apian. 3. Yaitu posisi tidak dapat ditukar. Ciri ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Contoh, kata majemuk angkat kaki bermakna pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi kaki angkat karena maknanya akan berubah atau menjadi tidak jelas. 4. Tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Berikutnya yaitu perbedaan kata majemuk dan frasa. Mungkin hal yang paling sering ditanyakan soal kata majemuk adalah apa perbedaan kata ini dengan frasa? Keduanya sama-sama sebuah kata, namun pernyataan ini sebenarnya mudah dijawab apabila kita tahu konsep mengenai kata ini dalam bahasa Indonesia. Contoh, bentuk meja hijau yang berarti pengadilan adalah kata majemuk, sedangkan meja saya yang berarti saya punya meja hijau adalah sebuah frasa. Kalau kita ikuti konsep
linguis struktur yang menyatakan bahwa kedua komponen kata majemuk tidak dapat disela dengan unsur lain. Kemudian macam-macam kata majemuk. A. Endosentris atributif, yaitu majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Kata-kata yang termasuk endosentris atributif adalah A. Kelompok endosentris atributif yang pertama adalah kelompok kata majemuk yang secara umum tidak diketahui atau tidak dikenal lagi unsur informatifnya. Contoh: Balai Irung Singasana Nusantara. B. Kelompok idiom serta metafora yang sudah mati, misalnya matahari, anak mata, jantung hati, panjang tangan. C. Kelompok kata yang sudah membeku atau sedang dalam proses membeku, misalnya rumah, makan, pasar malam, meja tulis. Kata majemuk yang salah satu unsurnya bersifat terikat, misalnya mahasiswa, gelap gulita, dan tua renta. B. Endosentris koordinatif, yaitu terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Contoh: pecah belah, tanah air, kaki tangan, dan sendera tari. C. Eksosentris, yaitu terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contoh: bawah sadar, luar biasa, luar negeri, apabila, manakala. Berdasarkan kata pembentuknya, kata majemuk dibedakan menjadi A. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda yang disandingkan dengan kata benda lainnya. Contoh: kapal udara, sapu tangan, anak emas, dan lain-lain. B. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda yang disandingkan dengan kata kerja. Contoh: kapal terbang, meja makan. C. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda yang disandingkan dengan kata sifat. Contoh: orang tua, pejabat tinggi, rumah sakit, dan lain-lain. D. Kata majemuk yang tersusun dari kata sifat yang disandingkan dengan kata benda. Contoh: panjang tangan, keras kepala, tinggi hati. E. Kata majemuk yang tersusun dari kata bilangan yang disandingkan dengan kata benda. Contoh: panca indera, sapta marga, dwi warna, dan lain-lain. F. Kata majemuk yang tersusun dari kata kerja yang disandingkan dengan kata kerja lainnya. Contoh: naik turun, pulang pergi, keluar masuk, dan lain-lain. G. Kata majemuk yang tersusun dari kata sifat yang disandingkan dengan kata sifat lainnya. Contoh: tua muda, besar kecil, cerdik pandai, dan lain-lain. Dan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung disebut kata majemuk senyawa. Contoh kata majemuk senyawa: duka cita, sukacita, matahari, kacamata, sapu tangan, segitiga. Kata majemuk tidak senyawa: kereta api, buah tangan, rumah sakit, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu makna kata majemuk. A. Idiom. Kata majemuk termasuk idiom ketika makna dari kata tersebut sama sekali baru, sehingga tidak ada makna yang muncul dari salah satu kata dasar yang mengarah pada makna baru dari kata tersebut. Contoh: harga diri, matahari, mata batin, terang bulan. B. Semi idiom. Kata majemuk jenis semi idiom berarti makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi, makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit mengubah artinya. Contoh: rumah sakit, rumah singgah, buku tulis, buku catatan.